membahas mengenai statistika parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Statistika parametrik juga merupakan prosedur yang pengujiannya dilakukan berlandasan distribusi. Salah satu karakteristiknya, penggunaan prosedur ini melibatkan asumsi-asumsi tertentu. Contoh dari statistik parametrik adalah ada analisis regresi, analisis korelasi, dan analisis varians. Pengertian statistika parametrik. Statistika parametrik adalah alat tes yang dipakai untuk menganalisis data kuantitatif dengan berpegang pada asumsi bahwa data penelitiannya mempunyai distribusi normal, sehingga akan diketahui parameternya, atau mean dan standar deviasi. Ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dan dicermati untuk menggunakan metode statistik parametrik di dalam melakukan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ada sampel yang diambil harus berdistribusi normal. Yang kedua, varian sampel harus sama. Dan yang ketiga, ukuran skala data harus interval atau rasio. Dan yang keempat, pengambilan sampel harus ditarik atau dilakukan secara random. Kelebihan dan kelemahan statistik parametrik. Kelebihannya, 1. Sampel berdistribusi normal. 2. Memiliki varian yang sama atau homogen, karena populasi yang diambil sampelnya berdistribusi normal. 3. Persyaratan parameter sampel yang diambil biasanya tidak diuji lagi dan dianggap memenuhi syarat, karena pengukuran data dilakukan dengan cukup kuat. 4. Observasi bebas satu sama lain karena diambil atau ditarik dari populasi yang berdistribusi normal, yang memiliki varian yang homogen. Kelemahannya, 1. Memiliki populasi baru dengan varian yang sama, agar dapat berdistribusi normal. 2. Pemilihan variabel-variabel yang diteliti harus memiliki ukuran dalam bentuk numerik dengan skala interval atau rasio. Yang ketiga, untuk melakukan analisis varian diperlukan persyaratan rata-rata populasi berdistrik normal dengan bervarian sama dan harus merupakan gabungan atau kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkannya. Jenis-jenis uji statistik parametrik. Yang pertama ada uji T, yang kedua ANOVA, yang ketiga analisis regresi, dan yang keempat analisis korelasi. Uji T atau t-test merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikansi dan relevansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Uji T pada satu kelompok memakai one sample t-test, sedangkan uji T dua kelompok dibagi menjadi dua jenis, yaitu independent sample t-test dan paired sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk menguji dua kelompok sampel yang tidak berhubungan, dan paired sample t-test digunakan untuk menguji dua kelompok sampel yang memiliki korelasi. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah sebuah uji statistik yang menyerupai t-test. ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. ANOVA terbagi menjadi dua jenis, yaitu ANOVA one way dan ANOVA two way. ANOVA one way atau satu arah adalah tes hipotesis di mana hanya satu variabel kategori atau faktor tunggal yang dipertimbangkan. Berbeda dengan ANOVA two way, di sini uji hipotesis diklarifikasi berdasarkan pada dua faktor. Yang ketiga itu analisis regresi. Analisis regresi merupakan jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Lebih tepatnya, menguji atau memprediksi pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi pada umumnya dibagi ke dalam tiga jenis berdasarkan bentuk model kurvanya. Model regresi parametrik, non-parametrik, dan regresi semi-parametrik merupakan tiga model yang analisis regresi miliki. Jika bentuk kurva diketahui, maka pendekatan model regresi yang digunakan adalah pendekatan model regresi parametrik. Dan yang keempat yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi pada uji statistik parametrik digunakan untuk menguji hubungan antar variabel.
Hubungan yang dimaksud di sini adalah keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada tidaknya hubungan kausal di antara variabel-variabel yang dianalisis. Analisis korelasi yang digunakan untuk menguji data yang bersifat parametrik sering juga disebut dengan analisis person. Metode analisis korelasi person merupakan metode pengujian yang pada dasarnya dilakukan terhadap suatu variabel pengukuran yang menyajikan data-data yang bersifat kuantitatif. Sebelum ke contoh soal, saya akan membahas sedikit tentang uji T1 sampel. Tes untuk satu sampel dalam istilah yang lain disebut pula the single sample test, merupakan salah satu uji statistika parametrik berdasarkan dari distribusi 1. Perbedaan dengan uji Z yang pertama adalah apabila pada uji Z digunakan simpangan baku dari populasinya diketahui, sedangkan pada uji T simpangan bakunya tidak diketahui. Dan perbedaan yang kedua yaitu pada uji Z sampel yang digunakan dalam penelitian dalam jumlah yang besar itu 25, sedangkan pada uji T sampel yang digunakan dalam jumlah yang kecil kurang dari 25. Di sini uji T bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah rata-rata suatu data atau sampel secara statistik atau X sama atau tidak dengan populasinya. Syarat untuk melakukan uji dengan menggunakan uji T yang pertama itu sampel yang diambil dari populasi adalah random. Yang kedua, data harus berdistribusi normal. Yang ketiga, data berbentuk interval atau rasio. Kemudian yang keempat itu digunakan pada data yang kecil atau N kurang dari 25. Oke, selanjutnya ke contoh soal. Pada sebuah sekolah dilakukan pengukuran berat badan pada 16 siswa. Diduga berat badan rata-rata dari seluruh siswa tersebut adalah 38 kg. Adapun data berat badan yaitu sebagai berikut. Kemudian kita langsung cari uji hipotesis dua pihak. H0 rata-rata berat badan siswa sama dengan 38. Untuk H1 rata-rata berat badan siswa tidak sama dengan 38. Untuk hipotesisnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua mencari harga sigma F, sigma Fx, dan sigma Fx kuadrat. Dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk sigma F sama dengan 16, untuk sigma Fx sama dengan 585, dan untuk sigma Fx kuadrat sama dengan 21.731. Kemudian yang ketiga yaitu mencari nilai rata-rata atau X-bar-nya. Sudah didapati yaitu hasilnya 36,56. Selanjutnya untuk standar deviasi yaitu 4,77. Kemudian standar error rata-rata pada sampel yaitu 1,19. Kemudian mencari harga T, hasilnya yaitu min 1,21. Nah, untuk di F tadi itu derajat kebebasannya ya teman-teman, yaitu N-1 sama dengan 16, min 1 sama dengan 15. Setelah dikonsultasikan dengan tabel R, diperoleh di F-nya. Kemudian materi berikutnya yaitu uji sampel hipotesis pihak kiri. Untuk uji T1 sampel dengan hipotesis pihak kiri dapat dilihat pada contoh uji T1 sampel sebelumnya ya teman-teman. Dari hasil perhitungan tersebut, harga ini terletak pada daerah penerimaan H0 yang berarti H0 diterima atau H1 ditolak. Selanjutnya ke materi ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Yang pertama, ANOVA satu arah digunakan untuk menyelidiki satu faktor dan satu variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen harus memiliki setidaknya 3 kelompok yang berbeda. Keempat, variabel dependen harus terdistribusi secara normal di setiap kelompok. Dan yang terakhir, variabilitas dalam kelompok harus serupa di seluruh kelompok. Dan di sini sudah tertera tabel ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Nah, kita masuk ke contoh soal. Efektivitas 3 model pembelajaran yaitu pemecahan masalah A1, Discovery Learning A2, dan Inquiry A3 terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikan 5%. Langkah penyelesaiannya yang pertama membuat hipotesis H0 dan H1. H0, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry.
H1-nya, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Yang kedua, membuat hipotesis statistik di mana H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 dan sama dengan mu3. Dan H1-nya di mana mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. 3. Menentukan taraf signifikannya. Taraf signifikannya sama dengan 5%. 4. Menentukan uji yang digunakan, yaitu uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Yang kelima, kaidah pengujian. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Di sini ada data X1, X2, dan X3 yang diambil dari data A1, A2, dan A3, yaitu data prestasi belajar. Nah, X1 kuadrat itu diambil dari nilai X1 yang dikuadratkan. Misalnya 90 dikuadratkan menjadi 8100. Begitu pula dengan X2 kuadrat dan X3 kuadrat. Kemudian jumlahkan data X1, X2, X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Nah, untuk sigma XT yaitu jumlah dari sigma X1 ditambah sigma X2 ditambah sigma X3 sama dengan 860 ditambah 740 ditambah 710, hasilnya 2310. Untuk sigma XT kuadrat yaitu hasilnya dari sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat dan ditambah sigma X3 kuadrat sama dengan 74.400 ditambah 55.800 ditambah 51.900, hasilnya 182.100. Di mana N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 10, N3 sama dengan 10, dan NT-nya 30. JKT atau jumlah kuadrat total sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XT kuadrat per NT sama dengan 182.100 dikurang 2.310 kuadrat per 30 sama dengan 182.100 dikurang 177.870, hasilnya 4.230. Nah, untuk JKA atau jumlah kuadrat antar sama dengan sigma X1 kuadrat per N1 ditambah sigma X2 kuadrat per N2 ditambah sigma X3 kuadrat per N3 ditambah sigma XT kuadrat per NT sama dengan 860 kuadrat per 10 ditambah 740 kuadrat per 10 ditambah 710 kuadrat ditambah 10 ditambah 2310 kuadrat ditambah 10 sama dengan 73.960 ditambah 54.760 ditambah 50.410 dikurang 177.870, hasilnya 1.260. Dan JKD-nya atau jumlah kuadrat dalam sama dengan JKT dikurang JKA sama dengan 4.230 dikurang 1.260, hasilnya 2.970. Langkah selanjutnya mencari nilai derajat kebebasan. DKT sama dengan NT dikurang 1 sama dengan 30 dikurang 1, hasilnya 29. DKA sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1, hasilnya 2. Dan DKD sama dengan DKT dikurang DKA sama dengan 29 dikurang 2, hasilnya 27. Selanjutnya menentukan nilai min kelompok, yaitu rumusnya MKD sama dengan JKD per DKD sama dengan 2970 per 27 sama dengan 110. MKA-nya sama dengan JKA per DKA sama dengan 1260 per 2 sama dengan 630. Langkah selanjutnya menghitung nilai F hitung. F hitung sama dengan MKA per MKD sama dengan 630 per 110 sama dengan 5,727. Selanjutnya menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari menggunakan tabel F 0,05 di mana DKA adalah pembilang dan DKD adalah penyebut. F tabel sama dengan alfa, DKA per DKD sama dengan signifikannya 0,05, 2 per 27 sama dengan 3,350.
Nilai 3,350 itu dapat dilihat dari tabel. Tadi adalah pembilangnya itu 2 dan penyebutnya itu 27. Nah, dapat ditemukan angkanya di 3,350. Kenapa ditambahkan 0? Karena biar sama 3 angka di belakang koma. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Nah, di sini tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi seperti di dalam tabel. Kemudian yang terakhir itu menarik kesimpulan. F hitung sama dengan 5,727 dan F tabel 3,350. F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Nah, segitu saja pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.